Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Sarmini M. Hum selaku Direktur Kampus Unesa 5 maupun yang mewakili. Yang kami hormati Dr. Pratnyo Wijayanti MPD selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Matematika Kampus Unesa 5. Yang kami hormati Dr. Edi Suprapto SSI MPD dan Dr. Rini Stianingsih MKes selaku pemateri pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi S1 Pendidikan Matematika Kampus Unesa 5 dan yang kami banggakan seluruh peserta kegiatan yang hadir serta seluruh panitia pada acara hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Mazia Aulia Azizah dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika selaku Master of Ceremony pada acara seminar Aljabar, aktif logis, jelas dan baik dalam pembelajaran dengan tema menjadi calon pendidik yang menginspirasi melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan. Akan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dengan tema menjadi calon pendidik yang menginspirasi melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan. Saya Firda Amalia Yuka selaku Ketua Pelaksana Seminar Aljabar izin menyampaikan laporan singkat mengenai kegiatan ini. Seminar Aljabar ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika yang bertujuan untuk membuka wawasan dan memberikan inspirasi kepada seluruh mahasiswa, khususnya calon pendidik, dalam menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, inovatif, dan relevan seiring dengan perkembangan zaman. Semuanya. Yang saya hormati Bapak Edi Suprapto, Bapak Dr. Edi Suprapto MPD, kebetulan selaku koordinator program studi S1 Pendidikan Matematika, ya Pak? Betul. Terima kasih. Dan yang kedua Ibu Dr. Rini Stianingsih MKes MPD adalah dari paling kanan dari saya ya, itu Bu Dr. Sumarni MPD. Terus yang kedua Bapak Dr. Heri Purnomo MPD, paling ganteng sendiri ya. Terus ketiga Bapak Ibu Dr. Ratu Mauladaniati MPD. Dan yang terakhir paling putih ya, paling sipit ini ya, Ibu Dr. Lisnani MPD. Ini personil kami berlima Pak ya, personil kami, tapi kami semua disupport dari teman-teman di Surabaya, berapa ibu sendiri ya. Baik ya. Dan semua hadirin adik-adik mahasiswa yang saya banggakan pada pagi hari ini, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan seminar Aljabar ya, seminar Aljabar tahun 2025. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semua bisa hadir mengikuti kegiatan yang sangat kita kita tunggu dari kegiatan HIMA yang perdana ini ya, yang perdana untuk akademik ya. Kalau non akademik kan sudah ya, beberapa kegiatan non akademik sudah. Dan kemudian pada momen ini tentu adalah momen berkumpul secara dari beberapa kalangan akademisi ya. Kenapa? Ada dari Unipma ya, Unipma dan dari kita
sehingga mudah-mudahan nanti ada jalinan kerjasama yang baik antara kedua perguruan tinggi itu untuk mensupport prodi kita semuanya, begitu ya Pak Edi ya. Dan seminar Aljabar ini dengan tema ya, menjadi calon, saya harus Pak ini ya, menjadi calon pendidik yang menginspirasi melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan. Ya, jadi tadi Pak Edi sudah sempat ngobrol sedikit dengan saya. Kalau seperti ini kita harus support ya, memotivasi para hadirin sekalian semuanya ini untuk menjadi calon pendidik. Ini adalah jalan untuk menjadi seorang pendidik. Tapi untuk mewujudkan Aljabar 2025, Aljabar itu katanya apa tadi? A itu saya aktif dalam berpikir dan bertindak ya, logis dalam menyusun strategi pembelajarannya juga, dan juga jelas dalam menyampaikan pembelajaran matematika. Begitu ya, singkatannya sudah biar. Kalau kita prodi matematika kemarin berlogika ya, ya berlogika sudah pakai istilah matematika. Saya kira itu, dan mudah-mudahan nanti menjadi amal jariah dari Pak Edi dan Bu Rini bagi materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Saya kira tidak banyak, dan tentu lupa saya menyampaikan salam dari direktur ya, Direktur Profesor Sarmini yang bisa hadir, kemudian ada kegiatan, dan juga Wadir 1 Bu Ana, dan Wadir 2 Pak Adi. Saya kira sampai ini saja yang bisa saya sampaikan, biar segera termulai, tidak terlalu siang nanti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ternyata teman-teman semangat sekali ya hari ini datang ke seminar yang diadakan Prodi Pendidikan Matematika. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditinggal ya. Perkenalkan, nama saya Zindoy Piantri, sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dan memandu jalannya sesi materi pada seminar yang berjudul Menjadi Guru Inspiratif dan dalam Mengajar Matematika. Dosen Prodi Pendidikan Matematika, Koor Prodi Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Madiun. Berikut nomor handphone beliau, email, dan riwayat pendidikan: S1 Matematika di Universitas Brawijaya, S2 Pendidikan Matematika di Universitas 11 Maret Surakarta, S3 Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta. Ini merupakan pengalaman penelitian beliau tahun 2000 yang saya hormati. Materi yang akan disampaikan hari ini membahas tentang peran penting seorang guru dalam menciptakan pembelajaran matematika yang tak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga membangun fondasi berpikir siswa sejak dini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, Ibu saya sekarang Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan teman-teman mahasiswa yang kita banggakan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya bisa hadir di ruangan ini di kampus Unesa 5 ya. Kampusnya masih kinyis-kinyis, masih baru, dan ini pertama kali saya main ke sini karena beberapa waktu yang lalu belum ada gapuranya, jadi nyari-nyari tidak tahu kampus Unesa itu di mana. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada kesempatan untuk saya bisa saling berbagi ilmu, saling belajar juga. Bukan berarti ketika saya menjadi pemateri saya tidak belajar, saya pun belajar ya. Dan tentunya mudah-mudahan nanti bisa saling berbagi pengalaman. Dan pada kesempatan pagi hari ini di teman-teman di prodi ya di sini ya, prodi ya, karena ada jurusan terkadang ya, ada Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan kegiatan seminar Aljabar. Pengalaman guru matematika yang saya kagumi itu pada waktu SMP. Pas SMP itu kelas 7, beliau ini pembelajarannya sangat menarik di sini. Pas waktu geometri itu beliau bawa spidol warna-warni untuk ngajarin kita pada bab geometri itu. Jadi kita nggak bosen, nggak monoton hitam semua. Jadi ada warna hijau, merah. Terus beliau juga garisin satu-satu. Mas dari hukum ya ada senang matematika ya, ada senang ya. Ada pengalaman yang tidak senang lah, tidak jadi senang. Sebenarnya izin menjawab, perkenalkan nama saya Tefarog Setiawan dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Sebenarnya kalau pengalamannya tidak ada yang kurang menyenangkan, semuanya menyenangkan dari SD maupun
SMP, SMK. Namun jika ditanyakan kurang menyenangkan, mungkin menyenangkan aja lah ya, menyenangkan aja. Menyenangkan Karena apapun bidangnya pasti tidak lepas dari yang namanya matematika. Bahkan mungkin di hukum sendiri pun nanti ada matematika. Mungkin di bidang teknik ada matematika. Setiap aktivitas kita, setiap detik, setiap saat pasti tidak lepas dari yang namanya matematika. Kita duduk agak deyek gini kok gak enak ya, karena sudutnya itu gak pas, kan? Pasti matematika. Ya seperti itu. Jadi matematika itu mesti ada di semua kehidupan. Kemudian hakikatnya kita belajar matematika itu bukan hanya sekedar kita mengenal bilangan, angka, cara menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan, membagi, tetapi lebih melatih ke logika, ketelitian, dan berpikir kritis. Itu adalah hakikat dari belajar matematika itu sendiri ya. Jadi jangan berpikir belajar matematika itu supaya bisa menghitung volume, menghitung luas, tidak. Artinya apa? Ketika orang atau kita melakukan satu kegiatan aktivitas yang tidak terkait dengan matematika pun, kita harus pakai logika. Kalau logika itu tidak dilatih dengan belajar matematika, ya tentunya nanti tidak akan bisa kita mengatasi permasalahan yang kita hadapi itu. Ya, jadi camkan teman-teman semuanya sebagai seorang calon guru matematika bahwa matematika itu adalah kuncinya untuk mengajar atau melatih kemampuan logika, kemampuan bernalar, kemampuan berpikir kritis, ketelitian, ya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bisa menghitung. Ya, oke, lanjut. Nah sekarang perhatikan ini. Ada seorang bayi, kemudian di depannya, nggak tahu ini yang saya buat sendiri aja. Di depannya ada roti gitu ya, roti warnanya coklat atau gelap lah. Ada lilin, kemudian ada api yang warnanya cerah dan bergerak-gerak. Kira-kira ya, mana benda akan dipilih oleh, kemungkinan besar yang dipilih oleh bayi tersebut yang mana? Kemungkinan yang lilin. Kenapa? Karena menarik gitu ya, warnanya cerah, bergerak-gerak. Karena secara visual, dia melihat secara visual ya, melihat lilin itu lebih menarik. Kemungkinan besar bayi itu akan menuju ke lilin dan akan pegang lilinnya itu. Dia tidak berpikir bahwa lilin itu panas, ada apinya, bisa melukai tangannya. Dia tidak berpikir bahwa roti itu meskipun warnanya gelap coklat tapi enak, empuk gitu ya, bergizi gitu. Dia tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan tadi logikanya belum main gitu kan ya. Karena logikanya belum main. Karena belum belajar matematika. Ya, tapi jadi saya buat analogi aja lah ya. Karena belum belajar matematika, sebenarnya ada belajar kan. Nah, ini ada dikali. Pemain tengah ngumpan strikernya dengan umpan yang enak juga gitu ya. Jangan sampai ngumpannya menyulitkan striker untuk mencetak gol. Oleh karena itu perlu kerjasama dari semuanya. Gitu ya. Itu analoginya seperti itu. Jadi harus ada sinergi antara guru SD, SMP, SMA. Bahkan ketika ngajar kuliah pun, saya itu harus ngajari lagi cara membuat persamaan garis lurus sih caranya gitu. Nah ini akhirnya lama. Nah teman-teman semuanya perlu dipahami bahwa sejatinya tidak ada murid yang bodoh. Ya, tidak ada murid yang bodoh. Ini menurut Profesor Yohanes Surya. Mungkin banyak browsing nanti di situ metodenya apa metode dasing. Asik aja mungkin menerangkannya. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu hanya anak yang tidak mendapatkan guru atau kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Jadi sebenarnya tidak ada anak bodoh. Semuanya sama, lahir seperti ibaratnya kertas putih yang kosong. Kenapa mereka itu prestasinya kurang baik atau buruk misalnya? Karena belum mendapatkan guru yang baik dan metode yang benar. Bahkan kalau Profesor Yohanes Surya ini dia punya cita-cita bagaimana pendidikan Indonesia wilayah timur itu bisa bagus ya, ciptakan guru yang bagus. Beliau menantang, carikan saya siswa dari Papua yang paling bodoh. Nah, dia carikan dari pedalaman paling bodoh, tidak pernah naik kelas selama 4 kali atau berapa. Saya akan ajari dia, bimbing dia, dan menjadi juara dunia. Dan ternyata bisa. Anak Papua yang dianggap paling bodoh diajari selama 3 atau 6 bulan jadi juara dunia matematikanya. Nah, maka kita harus belajar dari situ ya, dan kita harus pahami bahwa prinsipnya tidak ada yang bodoh. Yang ada ya, mereka membutuhkan guru yang baik dan metode yang baik. Guru yang baik yang seperti apa? Yang bisa menginspirasi. Metode yang baik yang seperti apa? Yang menyenangkan. Begitu ya. Mengapa kita perlu guru yang inspiratif, menumbuhkan minat dan rasa percaya diri, membuat matematika relevan dan bermakna, mendorong berpikir kritis dan kreatif, membangun hubungan positif dan memberikan dampak jangka panjang. Maka dibutuhkan guru yang inspiratif supaya anak-anak itu bisa
terinspirasi, semangat belajarnya, punya motivasi yang tinggi. Siapa itu guru yang inspiratif? Yang mengajar dengan hati ya, tulus, ikhlas, senang dalam mengajar, dan tidak pantang menyerah ketika mendapatkan siswa-siswa yang butuh effort tinggi untuk mempelajari dia. Bisa menghidupkan suasana belajar, dapat melihat potensi siswanya, menguasai konsep matematika. Seorang guru matematika harus profesional, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Apa? Kepribadian, pedagogi, sosial, dan profesional. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Guru matematika ya harus ahli di matematika, jangan sampai guru matematika bingung dengan matematika. Mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana dan kontekstual, kreatif, menggunakan media, alat peraga, memahami perbedaan gaya belajar, selalu antusias dan positif. Siswa itu gaya belajarnya macam-macam ya, ada yang sama dengan suara, ada yang dengan visual. Paradigma sekarang, pembelajaran itu terpusat pada peserta didik, student center ya. Guru lebih sebagai seorang fasilitator dan juga motivator. Ya, diharapkan guru itu tidak banyak berperan, tetapi memfasilitasi, latih siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, konstruktif gitu ya. Mereka mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Kemudian pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ya, bahwasanya siswa itu bervariasi, ada yang fast learner, belajarnya cepat, ada yang lambat. Maka yang cepat perlu pengayaan ya. Ya jangan yang cepat terus diikutkan dengan yang lambat. Ya kita berikan pengayaan ya, soal-soal yang lebih menantang. Tapi yang lambat kita berikan pendampingan, mungkin di luar jam pembelajaran kan ya. Menyediakan variasi metode belajaran sesuai dengan kebutuhan. Ciptakan belajar matematika yang menyenangkan. Sekarang saya kira banyak metode-metode atau metode belajaran yang bisa teman-teman terapkan. Teknologi sekarang cukup banyak sekali dan saya yakin teman-teman familiar banget dengan teknologi. Ciptakan pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dengan metode-metode yang kekinian, atau mungkin menciptakan sendiri pembelajarannya berbasis proyek. Misalkan mereka mencoba sendiri, praktek sendiri, mengajar statistika, misalkan mencari mean, median, modus, misalkan belajarnya anak SD. Sekarang ibu atau bapak berikan tugas sekarang mengukur tinggi badan teman-teman satu kelas. Mereka praktek. Ya. Coba yang tinggi badannya yang paling banyak dan sama berapa modusnya. Jadi tidak langsung berupa data, mereka langsung praktek mengukur. Ya. Coba didata ukuran sepatu teman-temannya satu sekolahan dibagi misalkan gitu. Jadi mereka nanti ukuran sepatu yang paling banyak berapa, nanti modusnya itu. Nah ini strategi menjadi guru yang inspiratif, bangun hubungan positif dengan siswa, libatkan siswa dalam diskusi, gunakan pendekatan visual, beri pengayaan untuk siswa yang cepat, siswa yang lambat, tunjukkan bagaimana matematika itu bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kontekstual itu penting ya teman-teman. Tunjukkan, biasanya kalau mau mulai pengajaran ada kegiatan apersepsi, ada motivasi. Kalau apersepsi itu menjembatani istilahnya ya. Biasanya guru itu memulai mengajar dengan materi-materi prasyarat. Jadi dia belajar dengan materi prasyaratnya dulu. Diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik awal untuk sebagai diagnosis diagnosa awal ya, kemampuan awalnya dia seperti apa. Kalau motivasi pelajaran matematika itu dengan diberikan contoh-contoh yang kontekstual, yang nyata. Coba berarti dari William MacTurk, guru yang biasa itu memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang hebat menunjukkan, guru yang inspiratif menggerakkan. Pilih yang mana? KB ya. KB dikombinasi. Teman-teman jangan beranggapan juga bahwa metode pembelajaran itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Semuanya saya kira baik. Kalau teman-teman menyusun penelitian misalkan ya, menyusun proposal, pasti itu ngomongnya pasti yang jadi alasan adalah karena metode belajarannya yang konvensional, hanya orientasi pada materi misalkan seperti itu. Tapi saya yakin, insya Allah teman-teman semua tidak seperti itu. Tetap bersemangat untuk menjadi seorang guru, menjadi guru yang inspiratif, yang punya cita-cita bagaimana membuat perubahan negeri ini ya, yaitu dengan menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, ya. Dengan menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan berbagai macam cara, ikuti perkembangan saat ini, manfaatkan kemajuannya dan terus belajar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan di era sekarang kan eranya digital ya, AI gitu, serta serba cepat.
pertanyaannya, bagaimana apa tantangan terbesar bagi seorang guru muda yang ingin menginspirasi para siswanya di era digital sekarang, dan bagaimana solusinya agar mencapai yang ingin menginspirasi para siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Baik Bapak, langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Jangan lupa ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Rahmat ya, dari Cirebon ya. Lumayan jauh ya dari Cirebon. Ngekos ya di sini berarti ya? Banyak yang ngekos di sini? Banyak ya? Hati-hati menjadi anak kos, makanya jangan sampai kelewatan, dia harus rutin makan, karena biasanya penyakitnya anak kos itu adalah penyakit tipes. Karena saya pernah menjadi anak kos, ngirit gitu ya, akhirnya tipes bolak-balik. Makanya mie kalau pagi makan yang murah-murah gitu ya, siangnya puasa, akhirnya tipes gitu. Baik, terima kasih Mas Rahmat, pertanyaannya saya kira menarik gitu ya. Saat ini kan kemajuan teknologi sudah sangat pesat, apalagi teknologi artificial intelligence ya, AI. Banyak sekali sekarang fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Jangankan siswa, kita aja mahasiswa juga. Jangankan mahasiswa, dosen juga gitu ya. Sekarang gampang, ada ChatGPT, ada Gemini dan yang lain sebagainya. Mau ngapain aja gampang, tinggal ketik, muncul semuanya gitu ya. Praktis dan efektif gitu ya. Tetapi tentunya atau bagaimanapun juga ini teman-teman kita tidak bisa menghindari ya, dengan kemajuan ini, dengan kemudahan ini tidak bisa kita hindari. Namun demikian, tentu kita sebagai seorang guru harus bisa menjelaskan pada siswa, karena biasanya kalau siswa itu menggunakan aplikasi-aplikasi semacam itu, dia tidak berpikir secara konsep gitu ya, dia hanya sekedar menggunakan, hasilnya seperti apa dia menggunakan. Oleh karena itu tentunya sebagai seorang guru ya tidak bisa kita menghindari, yang mau menghindari gimana, itu sudah bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Seperti hanya kemarin saya di kampus juga sama, saya pengennya mahasiswa itu kalau menyusun proposal misalkan ya, proposal skripsi ya pengennya tidak pakai ChatGPT gitu ya. Tapi ChatGPT itu terbuka untuk sudah saya dihindari. Termasuk dengan siswa, kalau kerjakan soal, kerjakan tugas, tinggal di copy soalnya, hasilnya muncul gitu. Maka kita sebagai seorang guru tentu ya perlu untuk mengklarifikasi. Selama si siswa itu bisa menjelaskan secara dia memahami konsepnya, ya saya kira tidak masalah. Artinya sebagai seorang guru, ketika siswa itu katakanlah kita memberikan satu permasalahan dan mereka mengerjakan dengan AI misalkan ya, nah coba diberikan kesempatan mereka untuk menjelaskan. Kemudian kita sebagai seorang guru juga harus kreatif ya, memunculkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti untuk mengetahui atau mengklarifikasi sejauh mana pemahaman siswa akan pekerjaan yang telah dia selesaikan, seperti itu. Jadi bukan lantas kita mempercayai gitu ya, misalkan ada tugas kemudian dikumpulkan, oh pinter berarti yang ini ya. Nah coba kita bisa mengklarifikasi. Ingin bertanya, menurut panjenengan manakah yang lebih baik ditekankan pertama kali atau diberikan pertama kali kepada terutama siswa-siswa sekolah dasar atau SMP, yaitu antara pemahaman tentang konsep matematika atau hanya menghafalkan rumus-rumus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di matematika? Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Mas Roy tadi ya. Mas Roy itu Mas Elektro. Teknik elektro ini saya kira ya pasti tidak lepas dari matematika juga gitu ya. Anak teknik itu pasti belajar kalkulus kan ya. Mesti kalkulus ya. Apapun kalkulus itu mesti ada ya. Jadi saya kira yang terpenting adalah paham konsepnya, harus memahami konsep. Kita harus meyakinkan bahwa siswa-siswa itu memahami konsep, jangan hanya sekedar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal biasanya gampang lupa gitu ya, gampang terlupakan. Tetapi ketika seseorang itu memahami konsep, nanti ketika menemukan sebuah permasalahan yang permasalahan itu dimodifikasi, maka dia harus dilatih untuk kembali ke konsepnya itu. Ya. Karena penting, ya. Termasuk teman-teman pun juga sama. Sebagai seorang calon guru pun, saya kira teman-teman juga harus terbiasa untuk membuat modifikasi berbagai macam permasalahan ya teman-teman ya. Jadi jangan menuntut misalkan memberikan atau kita mengajarkan sebuah konsep. 1, 2, 3 Melanjutkan S3 di Universitas Negeri Malang, S3 Pendidikan Matematika. Selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Pagi ya, pagi ya. Itu masih berpolling. Gimana kabarnya Bu hari ini? Gimana Bu rasanya pertama kali datang ke kampus Unesa 5? Seneng ya, karena dulu waktu kesini tuh
belum jadi gitu. Yang promosi, kuliah dong ke kampus 5, begitu kami kesini, mbak kalau mau yang mantap dong. Kan sempat mantap lama ya ini ya. Jadi kemarin tuh di WD Saduan Mika di sini, jadi bagus itu dulu masih yang mantap. Hadirin yang saya hormati, materi yang akan disampaikan hari ini akan mengajak kita merefleksikan kembali peran guru matematika di abad ke-21, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inspirator sekaligus inovator dalam kelas. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kedua kita. Kepada Dr. Inisian Gas, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita sangat bersyukur pagi ini bisa ketemu dengan kalian semuanya, para generasi penerus di bidang pendidikan matematika. Kalau saya bilang matematika, kau akan bilang apa? Jos atau Jaya? Ya, ayo, matematika. Jago. Ini kok meneng ya? Matematika. Jago. 3 kali. Matematika. Jago. Jago. 3 times, 3 kali. Matematika. Jago. 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 Gitu dong. Muda itu harus penuh semangat ya. Kalian ada yang tahu berapa umur saya? Lebihnya gitu kan. Matematika itu yang bener ya, jadi nggak harus berapa itu nggak, berapa tuh saya akan jawab, saya akan bisa mengatakan itu salah satunya ya, karena kita punya banyak operasi matematik ya. Itu enaknya matematika. Jadi ketika teman saya sekolah menjadi Kapolres Sidoarjo, dia bilang ini matematika itu kono ae, aku saiki jadi Kapolres tuh gak butuh matematika, jare sopo langsung gitu kan. Saiki pira STNK-ne yang setiap bulan kok dapat berapa penduduk Sidoarjo? Iya, itu ternyata ya matematika. Oh itu kita ketika bangun tidur, apa yang Anda cari pertama? HP, semua jawab HP mau. Kalau jawabannya HP ya, nek sing jawab Quran bujuk. Beneran. Pantunnya ya, jalan-jalan ke Mauspati. Terkenang kisah masa muda. Ayo mengasah ilmu dan budi pekerti. Dengan kuliah di jurusan matematika. Satu lagi untuk kalian semua calon pendidik, sungguh lezat sayur manisa, menemani lontong dan lauk udang. Buang jauh rasa keluh kesah, demi menyongsong masa depan gemilang. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut. Silakan masuk, Mas. Nah, ini rodok teori. Kita itu dibaca aja sendiri, saya nggak akan jelasin itu ya. Kita tahu porsi. Pada tahun 2016, saya sudah menulis artikel ini muncul di seminar Presiden Seminar Nasional Pasca Sarjana UN tentang porsi 4C. For itu 4 ya. Mohon maaf saya mungkin bolak-balik ngomong berbahasa Inggris karena saya juga mengajar English for Mathematics Teaching and Learning di Departemen Matematik gitu ya. Jadi mengajar buat teman-teman. Ini malah semester ini saya kemarin pembagian mata kuliah. Aduh, aku tuh dosen matematika membusanya bahasa Inggris sampai guys. Yang sudah sebetulnya saya hanya mengajar sedikit, didelegasikan kepada yang muda-muda ya. Ternyata yang muda ini sekarang pada kuliah S3. Jadi Bu dibalik maneh, balik aku. Gak bisa nolak ya. Karena teman-teman tuh gini, oke lah kami bisa bahasa Inggris tapi how to teach English to the student, that's different thing. Jadi hal yang berbeda kan mengajarkan mahasiswa supaya bisa mengajar dalam bahasa Inggris. Mengapa demikian? Keterampilan abad ke-21 itu kok penting. Kita calon guru, Anda semua calon guru kok harusnya tahu ini gitu ya. Silakan Mas lanjut. Nah, yang pertama sesuai dengan tema atau topik ya untuk seminar ini, karena tema sama topik itu beda ya, beda makna dalam bahasa Indonesia. Guru sebagai inspirator, to inspire, menginspirasi, inspiring itu apa? Lalu pendekatan yang menyenangkan. Kalau kalian sudah belajar nanti ada pembelajaran inovatif mata kuliah itu, kalian tahu apa yang disebut sebagai
TARL, Teaching at the Right Level, kemudian CRT, Culturally Responsive Teaching, ada Discovery Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning, Realistic Mathematics Education, dan lain-lainnya. Ini yang nomor 2, itu mata kuliah saya dan Pranyo. Ya, jadi ini ngomong iku, ini tahu dong caranya gitu ya. Apa? Karena saya mengajar mata kuliah itu sejak tahun 2004. 21 tahun, umurku piro? Kok belum lahir aku lakukan ngajar mata kuliah itu. Ya. Jadi betapa kelotok gitu. Kelotok nanti lali gitu ya. Oke, next pengembangan sikap positif. Nah, ini kan kita tahu ya, di luar tuh anak saya aja gini, aku nanti anak saya Jogja di Jakarta bilang sama temennya, aku nanti insya Allah September atau Oktober atau apa tuh kan gitu ya, di buku-buku dawuhe bapak mendengarkan, oh iya mematuhi nasihat orang tua kita, ditiru ya ditiru, tapi terus diplesetkan zaman dulu bukan sekarang, bahwa guru itu wagu tur kuru, wagu itu gak enak didelok, gak mau dibelat kaku itu tur kuru karena kurang gizi dulu ya, malah enggak guru mau ya gemuk semua gitu, bahkan saking gemuknya banyak yang menggugat cerai suaminya. Mengapa? Saya itu oke, saya mana gak jelas. Apakah bisa diganti dengan komputer? So, masing-masing punya peran ya. Guru itu selain mengajar kan mendidik. Komputer kan gak bisa, ya, jadi gak bisa. Dulu itu gak bisa diganti oleh komputer. Jadi dengan diskusi kelompok itu banyak sekali yang bisa kita biasakan, kita belajarkan kepada siswa-siswa kita. Next please. Nah, ini yang penting. Nah, coba ini yang bawah siapa yang bisa menjawab? Tadi baru 1. Ada souvenirnya masih 3 ya. Silakan jawab. Teknologi kita pakai Kahoot GeoGebra. Siapa yang sudah tahu Kahoot? Siapa yang sudah tahu GeoGebra? Luna, siapa SMA yang masuk? Angkat tangan dong. Angkat tangan dong. Oke, apa Mbak yang tahu tentang GeoGebra? Iya, jawab kan udah tahu toh. Untuk belajar geometri, apa yang mau tahu tentang GeoGebra? Oh, geometri. Halo, siapa yang tahu lagi tentang GeoGebra? Di belakang tadi ngacung yang dari Jawa Barat, mahasiswa langsung. Ya, peserta. Halo, saya dulu. Perkenalkan, nama saya Royhan Balkis Samanudin dari program studi S1 Teknik Elektro. Kalau yang saya pelajari saat SMA itu GeoGebra digunakan untuk ketika ada rumus yang menggunakan kurva, nah itu ketika dimasukkan nanti di aplikasi itu akan ditunjukkan bentuk kurvanya itu membuka ke atas atau membuka ke bawah, dan itu nanti ada fungsinya. Nah itu akan langsung terbentuk gambar ketika fungsinya dimasukkan. Oke. Dan jika variabel-variabel pada fungsi itu diubah, kurva itu juga akan berubah. Jadi sangat dinamis gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk GeoGebra. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan topik statistika? Ayo siapa lagi menjawab? Waktunya dengan dikit. Statistika itu kalau teknologi pakai apa ya Bu? Ayo calon guru, silakan Anda menjawabnya. Salah gak apa-apa, gak dukung. Yang lain, ayo jangan tomat, yang lain. Halo, kalau peserta panitia. Dosen nggak boleh. Ayo, silakan statistika. Halo. Mana? Oke, kalian pernah dengar kata SPSS? Oke, SPSS itu panjangannya apa? Bu lihat Google, tanya Google dulu. SPSS itu Statistical Package for Social Sciences. Itu awalnya dulu hanya untuk ilmu-ilmu sosial ya, kemudian berkembang untuk macam-macam bidang. SPSS ya. SPSS. Oke, kita lihat macam-macam, ada RStudio, SPSS, ada Minitab dan lain-lainnya ya. Next Mas. Ciri-ciri, nah ini dong nanti tolong dibaca ya di slide-nya karena banyak dan waktunya terbatas. Ciri pembelajaran matematika yang menyenangkan sesuai dengan topik seminar hari ini. Ini mestinya 3 SKS, tapi 50 menit, jadi kayak sekarang. Mohon maaf. 3 SKS ini banyak aja. Tapi 50 menit dia salah nih. Yang liane waktu dewe ya, dibaca sendiri. Ini sudah saya buat poin per poin supaya mudah dipahami karena saya yakin pasti waktunya tidak cukup, gitu ya. Oke, kita lihat mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu. Apa yang perlu dilakukan guru? Lihat. Siswa diberi waktu bertanya. Kalau bertanya, saya memberi ruang kepada Anda untuk bertanya. Tapi kamu mesti takut, mesti diloro. Karena apa? Belum terbiasa, ya, belum terbiasa. Jadi, ketika Anda mengajar, biasakan dong bertanya kepada siswanya. Bertanya, ya, kemampuan atau keberanian
keberanian untuk bertanya itu salah satu poin tersendiri dalam belajar. Ya. Oke, next Mas. Ciri pembelajaran matematika yang menyenangkan, kita lihat menjadi fondasi bagi calon guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif secara kognitif, pengetahuan otaknya saja, tapi juga menyentuh afektif dan sosial. Afektif itu sikapnya dalam bertanya, bagaimana caranya, bagaimana itu ada semua di sini. Next please. Nah ini contoh-contoh saja, kita pakai Kahoot, Mas Bingo, teka-teki, escape, nanti bisa dibaca ya. Dan kalau Anda nggak tahu, langsung aja tanya Google di situ, tanya ChatGPT, nanti dijelaskan. Di sini juga dibahas masalah mengajarkan matematika secara kontekstual. Kontekstual itu kita juga kebetulan sudah mendapatkan mata kuliah RME atau PMR. Nah itu saya sangat tertarik di situ karena kan mengajarkannya bisa dari konsepnya tidak langsung ke rumus, begitu ada tahap-tahapnya. Nah yang jadi pertanyaan saya karena ini kan jenengan juga sudah ahli di bidang ini kan, tadi katanya sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, makanya saya ingin bertanya, kan itu kontekstual butuh beberapa tahapan, bahkan itu untuk satu materi saja. Sedangkan biasanya guru itu ada tuntutan kayak setiap pertemuan itu harus paham materi apa gitu. Jadi kayak ibaratkan kalau memakai materi kontekstual itu bisa lebih lama daripada hanya kita kasih rumus mereka hafalkan gitu. Jadi bagaimana kira-kira caranya supaya kita tetap memenuhi target tapi kita tidak tapi kita pakai metode yang kontekstual tersebut supaya nanti siswa kan tahu dari konsepnya tersebut. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Nah, bagaimana caranya kita kan calon pendidik. Nah, bagaimana caranya menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, karena mengingat peserta didik itu beragam, ada yang dia itu cepat tanggap, juga ada yang dia itu lama dalam menangkap materi. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik solusinya untuk mengantisipasi masalah tersebut? Saya mau bertanya, Ibu, kan kalau kita menjadi guru kan mestinya anak murid kita kan berbeda-beda karakternya. Nah, untuk di masa sekarang saya rasa kalau mengajar hanya dengan satu arah itu sangat tidak mungkin. Dan menurut saya kalau diajak diskusi, kalau Gen Z apalagi Gen Alpha zaman sekarang itu banyak malesnya dan banyak gak maunya. Jadi gimana solusi kita buat menghadapi mereka dengan karakteristik yang beragam, dan bagaimana caranya agar kita itu bisa menghadapi tantangan dari Gen Alpha yang itu tadi, yang agak males-malesan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebetulnya nanti di jalan doanya malah ngomong. Oke, yang pertama tadi tentang konteks. Konteks ini kita dalam scope realistic mathematics education atau konteks in general. Kalau konteks secara umum kita gunakan secara umum ya Mas ya. Ini dalam membuat masalah kita membedakan antara soal matematika dan masalah matematika. Tapi semuanya bisa berbasis konteks. Jadi kalau nanti kita di RMP kan ada macam-macam konteksnya, level-level konteks. Begitu kita dipisah ada level-levelnya juga. Jadi tergantung sudut pandang mana kita melihat konteks itu. Cuma secara umum gunakan konteks yang ada di kehidupan siswa itu untuk masuk atau untuk menjadi sumber inspirasi atau sumber belajar dalam materi itu. Ya, tentu harus disesuaikan. Misalnya penelitian yang saya lakukan di Tuban, di Lamongan itu kan banyak tambak. Halo, apakah kalian mengenal tambak? Tambak udang. Coba anak udang itu namanya apa? Bibit udang. Bibit bandeng weh, bibit bandeng. Apa bu bibit bandeng? Nener ya, nener itu. Cuilik yang kecil gini ya. Lah kabut dicekel juga iso. Piye caranya yang kecil ini? Mati kabeh ambek cekel kamu. Jadi caranya satu ciduk itu namanya rean. Takarannya namanya rean. Itu kan konteks Mas. Satu rean itu berapa? Pernah ya mungkin nggak dihitung ya dikira-kira. Di sini 5.000 ekor cilik calon bandeng. Bibit bandeng cilik loh. UNESA satu langkah di depan. Kampus UNESA 5 Medan. Prodi S1 Pendidikan Matematika